Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Narasi Hati Muslim, tempat di mana setiap kata mencoba menenangkan hati, setiap cerita menghadirkan hikmah, dan setiap detik membawa kita lebih dekat kepada Allah. Sahabat semua, di antara sekian banyak ibadah hati, ada satu yang sering kita lupakan, padahal ia adalah kunci ketenangan hidup. Syukur. Hari ini, mari kita tenggelam bersama dalam sebuah kisah yang lembut, perlahan, tetapi menghantam tepat di ruang hati yang paling dalam. Sebuah perjalanan tentang seseorang yang merasa hidupnya berat, penuh kekurangan, dipenuhi keluhan. Hingga akhirnya, ia menemukan bahwa nikmat Allah selama ini jauh lebih banyak daripada ujian yang ia rasakan. Namanya Raffi, seorang pria berusia 32 tahun. Dari luar, hidupnya terlihat biasa saja. Tidak kaya, tidak miskin, tidak menonjol, tidak buruk. Tetapi di dalam hatinya, ia membawa beban-beban yang hanya Allah dan dirinya sendiri yang tahu. Setiap hari, terasa seperti perlombaan yang tak pernah usai. Pekerjaan yang tidak berkembang, tabungan yang tidak seberapa, keluarga yang terkadang tidak memahami, dan impian-impian masa kecil yang semakin menjauh seperti bayangan di senja hari. Raffi sering berkata dalam hatinya, "Kenapa hidupku begini terus? Orang lain gampang sekali sukses, sementara aku hanya begini-begini saja." Ia tidak sadar bahwa kalimat sederhana itu pelan-pelan merampas nikmat yang sebenarnya ia punya. Hatinya semakin mudah mengeluh, dan ketika hati sudah mulai mengeluh, mata pun perlahan tak mampu lagi melihat nikmat. Hingga akhirnya, datang hari itu. Hari ketika keluhan mencapai puncaknya. Hari itu, Raffi pulang kerja dengan perasaan yang berat. Di kantor, ia ditegur atasan karena kesalahan kecil. Di jalan, motornya hampir ditabrak mobil. Sesampainya di rumah, listrik mati sebentar akibat hujan deras. Hal kecil, namun menumpuk hingga menjadi besar. Saat duduk sendiri di ruang tamu yang gelap, Raffi menghela napas panjang lalu berkata, "Ya Allah, kenapa hidupku susah sekali? Bukankah aku sudah berusaha?" Ketika kalimat itu meluncur dari lisannya, hatinya terasa makin sesak. Seolah ada yang menghimpit, tapi ia tidak tahu apa. Sahabatku, kadang masalah kita bukan karena kurangnya nikmat, tetapi karena kurangnya kesadaran untuk melihat nikmat itu. Dan Allah terkadang mendidik kita dengan cara yang begitu lembut, namun menampar keras di hati. Itu yang akan terjadi pada Raffi malam itu. Karena tidak betah di rumah saat listrik padam, Raffi berjalan keluar. Hujan rintik-rintik masih turun. Ia berusaha mencari udara yang lebih segar, berharap hatinya ikut ringan. Saat menyusuri trotoar, ia melihat seorang pria tua duduk di kursi roda. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan di sampingnya ada kantong plastik berisi air mineral dan roti murah. Meski tubuhnya tampak lemah, pria itu tersenyum setiap kali ada orang lewat. Senyum yang menenangkan. Senyum yang tidak dibuat-buat. Dan saat mata mereka bertemu, pria tua itu berkata, "Nak, hujan seperti ini enak bukan? Udara jadi sejuk. Allah sedang menurunkan rahmat-Nya." Raffi terdiam. Ia baru saja mengeluh tentang hujan, sementara pria di depannya bersyukur karenanya. "Pak, apa Anda tidak kedinginan?" tanya Raffi. Pria itu tertawa kecil.
Badan saya memang kedinginan, Nak. Tapi hati saya hangat karena banyak yang Allah beri meski saya tidak mampu meminta. Raffi mengerutkan dahi. Banyak yang Allah beri, tapi keadaan Bapak... Sebelum Raffi menyelesaikan kalimatnya, pria itu menyahut. Nak, saya bisa melihatmu. Saya bisa mendengar suara hujan. Saya bisa merasakan udara sore. Itu saja sudah lebih dari cukup. Jelep. Kata-kata itu menusuk keras ke hati Raffi. Pria itu melanjutkan. Dulu saya sehat, kuat, bekerja. Tapi saya jarang sekali bersyukur. Dan ketika Allah ambil sebagian nikmat itu, barulah saya sadar betapa kayanya saya dulu. Raffi tercekat, suaranya hilang. Nak, jangan sampai kamu merasa miskin, padahal Allah sudah membuatmu kaya dengan banyak hal yang tak kau lihat. Hati Raffi seperti diremas. Pria itu kemudian mengangkat tangannya yang gemetar dan berkata, kalau hari ini bisa tersenyum, itu sudah nikmat besar, Nak. Hujan makin deras, tapi air yang mengalir di pipi Raffi saat itu bukan hanya dari langit. Raffi kemudian membawakan pria tua itu payung. Mereka berbicara sebentar, dan setelah itu pria itu berpamitan. Namun saat Raffi menoleh lagi beberapa saat kemudian, pria itu sudah tidak ada. Tidak ada jejak roda di lantai yang basah. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara. Seolah ia menghilang begitu saja. Raffi bahkan mencari ke sekitar, tapi tak ditemukan. Di momen itu, dadanya bergetar pelan. Apakah itu peringatan dari Allah? Langkahnya melemah. Ia duduk di bawah atap toko, menatap hujan yang turun perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis bukan karena masalah, tapi karena merasa malu. Malu pada Allah. Malu karena selama ini ia lupa bersyukur. Malu karena ia sering mengeluh, padahal nikmat Allah tak pernah berhenti turun. Dan malam itu menjadi titik balik. Raffi pulang dengan langkah yang berbeda. Tidak lagi berat seperti sebelumnya, tapi bukan juga ringan. Lebih tepatnya, penuh kesadaran. Setibanya di rumah, listrik sudah kembali menyala. Lampu-lampu memancarkan cahaya hangat. Namun kali ini, Raffi memandangnya dengan cara yang berbeda. Ia berdiri di depan lampu itu cukup lama, hingga ibunya pun bertanya, "Raff, kamu kenapa lihat lampu terus?" Raffi menggeleng kecil. "Tidak, Bu. Cuma lagi mikir saja. Betapa seringnya aku lupa bersyukur." Ibunya tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Namun, senyum itu saja sudah cukup membuat hati Raffi terasa hangat. Ia kemudian masuk kamar, duduk di pinggir ranjang, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia mengucapkan kalimat yang seharusnya paling sering kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang sederhana, namun menjadi pintu pembuka bagi seluruh ketenangan hidup. Saat kalimat itu meluncur, ia merasa seperti ada beban yang turun dari pundaknya. Bukan karena masalah hilang, tapi karena cara memandang hidupnya berubah. Esoknya, Raffi mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak pernah ia lihat. Saat ia bangun, ia memperhatikan caranya bernapas. Aku masih bisa menghirup udara pagi ini. Nikmat. Saat berdiri,
Ia merasakan kedua kakinya yang kuat menopang tubuhnya. Aku bisa berdiri. Nikmat. Saat ia melihat ibunya membuat sarapan sederhana, hatinya bergetar pelan. Aku masih punya keluarga. Nikmat besar. Dan ketika ia berjalan menuju motor tuanya, ia melihatnya berbeda. Aku punya alat untuk sampai ke tempat kerja. Nikmat. Betapa banyak dari kita yang tidak sadar bahwa apa yang kita punya sekarang adalah doa orang lain yang belum dikabulkan Allah. Dan pagi itu, setiap hal kecil terasa begitu besar. Di jalan menuju kantor, Raffi melihat seorang bapak tua membetulkan rantai sepeda yang lepas. Ia melihat seorang ibu menggendong anaknya sambil membawa tas besar di tangan lainnya. Ia melihat seorang remaja mencari ojek sambil menahan hujan. Dulu, Raffi mungkin tidak peduli. Tapi pagi itu, hatinya seperti memiliki mata tambahan. Mata syukur. Ia berbisik pelan. Ya Allah, Engkau menjagaku selama ini. Aku hanya saja yang sibuk mengeluh. Saat kendaraan lain menyalipnya, ia tidak kesal lagi. Ketika jalanan macet, ia tidak menggerutu. Ketika hujan turun rintik-rintik, ia justru tersenyum kecil. Rahmat Allah turun lagi. Semua itu terjadi karena hatinya sudah disentuh Allah. Dan ketika Allah sudah menyentuh hati seorang hamba, maka cara pandangnya terhadap dunia akan berubah sepenuhnya. Di kantor, masalah yang sama masih menunggu. Atasannya tetap cerewet, pekerjaannya tetap menumpuk, deadline tetap ketat. Namun kali ini, Raffi tidak lagi melihat masalah, tetapi nikmat di balik masalah. Ketika atasannya menegur, ia tersenyum dan berkata, "Baik Pak, saya perbaiki." Ketika pekerjaannya menumpuk, ia berkata dalam hati, "Alhamdulillah, aku masih punya pekerjaan." Ketika gajinya tidak besar, ia berkata, "Alhamdulillah, aku masih bisa memberi makan orang tuaku." Hidup tidak berubah, tapi hatinya berubah. Dan perubahan hati jauh lebih berharga dibanding perubahan nasib. Beberapa hari berlalu. Raffi mulai istiqomah dalam syukur, meskipun perlahan. Dan satu hal yang sering dilupakan manusia mulai terlihat. Saat seorang hamba bersyukur, Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tertutup. Pada hari Jumat, atasan Raffi tiba-tiba memanggilnya. Raffi mengira ia akan dimarahi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Raffi, saya perhatikan kamu belakangan ini lebih tenang dan kerja lebih rapi. Kita butuh orang seperti itu. Mulai minggu depan, saya naikkan posisi kamu." Raffi terpaku. Ia tidak pernah mengejarnya, tidak pernah memaksa, tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh. Ia hanya bersyukur. Dan Allah membalasnya dengan cara yang tidak ia sangka. Ia keluar dari ruangan itu sambil menahan air mata. Ya Allah, aku bahkan tidak meminta ini, tapi Engkau memberikannya. Sahabatku, barangkali inilah yang dimaksud Allah dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, pasti Aku akan menambah nikmat kalian. Suatu sore, setelah peningkatan yang ia terima di kantor, Raffi pulang dalam keadaan bahagia. Hari itu rasanya ringan. Semua berjalan baik, pekerjaannya lancar. Bahkan, ia disapa lebih ramah oleh rekan-rekan kerjanya. Namun, saat sampai di rumah, ia mendapati ibunya duduk sambil memegang dadanya perlahan. "Bu, kenapa? Sakit?" tanya Raffi panik.
Ibunya mengangguk kecil. Napas ibu agak sesak dari tadi. Raffi langsung membawa ibunya ke klinik terdekat. Sepanjang perjalanan, hatinya dipenuhi ketakutan. Bukan karena ia takut kehilangan, tapi karena ia baru menyadari sesuatu. Aku terlalu sering memikirkan apa yang tidak aku punya, hingga lupa mensyukuri salah satu nikmat terbesar yang Allah beri. Ibu. Di klinik, dokter mengatakan ibunya hanya kelelahan dan butuh istirahat. Namun, kalimat yang sederhana itu sudah cukup membuat kaki Raffi lemas. Karena di momen itu, ia sadar. Ada nikmat yang kalau Allah ambil, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Ia menggenggam tangan ibunya sepanjang perjalanan pulang. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata, "Bu, maaf kalau aku jarang bilang terima kasih. Padahal selama ini, ibu yang selalu ada buat aku." Ibunya tersenyum, mengusap kepala Raffi seperti dulu saat ia masih kecil. "Raf, selama kamu sehat, sholat, dan jadi anak baik, itu sudah cukup buat ibu." Dan air mata Raffi kembali jatuh. Yang kali ini bukan karena takut, tapi karena meluapnya syukur. Setelah ibunya istirahat, Raffi masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia berdiri menghadap sajadah yang sudah lama tidak ia sentuh dengan hati penuh. Lampu kamar dimatikan. Hanya cahaya redup dari luar yang masuk menembus celah jendela. Dan di keheningan itu, Raffi mulai sholat. Sholat yang tidak seperti biasanya. Sholat yang penuh penyesalan. Sholat yang membuatnya merasa kecil. Sangat kecil di hadapan Allah. Ketika ia sujud, ia tidak bisa bangun. Semakin ia mencoba, semakin deras air matanya jatuh, membasahi sajadah. Suara dari hatinya memecah. "Ya Allah, aku bodoh. Aku mengeluh tentang hidupku. Padahal Engkau tidak pernah sekalipun berhenti memberiku nikmat. Aku lupa bahwa setiap hari aku bangun, itu pun sudah nikmat. Aku lupa bahwa Engkau menjaga keluarga kecilku. Aku lupa bahwa Engkau menyelamatkanku dari banyak hal yang tidak aku tahu." Suara hatinya menggema. Ia merasa seperti Allah sedang memanggilnya kembali, mengembalikan hati yang selama ini tertutup oleh keluh kesah. Dan di momen sujud itu, ia hanya bisa berkata, "Ya Allah, ampuni aku, dan terima syukurku yang terlambat ini." Hari-hari setelah malam itu berubah drastis. Syukur bukan lagi kata-kata. Syukur menjadi gaya hidup. Setiap pagi, Raffi mengucapkan Alhamdulillah sebelum membuka mata. Setiap selesai makan, ia merasakan benar bahwa Allah yang memberi rezeki. Setiap berjalan ke kantor, ia merasa bahwa setiap langkah adalah nikmat. Dan ketika masalah datang, ia tidak lagi mengeluh. Ia tersenyum dan berkata, "Mungkin ini cara Allah mendidikku." Teman-temannya di kantor mulai memperhatikan perubahan itu. "Raf, kamu beda sekarang," kata salah satu rekannya. "Kamu lebih tenang, lebih sabar, lebih bersyukur." Raffi hanya tersenyum. "Karena aku baru sadar, hidupku selama ini jauh lebih baik daripada yang aku bayangkan." Sahabatku, ketika hati sudah penuh syukur, maka apapun yang datang terasa lebih ringan. Bukan karena bebannya mengecil, tapi karena hati kita membesar. Suatu siang, saat istirahat kerja, Raffi keluar sebentar membeli minum.
Di pinggir jalan, ia melihat seorang pemuda tunanetra berjalan menggunakan tongkat. Pemuda itu tersenyum pada setiap suara yang ia dengar. Ia bahkan mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantunya menyeberang jalan. Di momen itu, Raffi tertegun. Aku bisa melihat, dan aku sering lupa bahwa itu nikmat. Ia memejamkan mata sejenak, mengambil napas panjang, lalu berbisik, "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Ia merasakan sesuatu mengalir di dadanya, rasa hangat yang membuat langkahnya ringan. Syukur, perlahan-lahan mengubah cara ia melihat dunia. Bukan lagi apa yang hilang, tapi apa yang masih ia punya. Malam itu, ketika Raffi pulang dan melewati jalan tempat ia bertemu pria tua berkursi roda, ia berhenti. Ia ingin memastikan apakah pria itu memang warga sekitar. Raffi bertanya ke pedagang kecil di situ, "Pak, yang biasa duduk di sini pakai kursi roda, yang tua itu Bapak tahu?" Pedagang itu mengerutkan dahi. "Kursi roda? Tua? Duduk di sini? Setahu saya, tidak pernah ada orang begitu, Nak." Raffi terdiam. Tidak pernah ada pria itu. Ia berjalan lebih jauh, bertanya pada dua pedagang lain. Semuanya memberi jawaban yang sama. Tidak ada. Raffi memegang dadanya. Bukan takut, tapi terharu. Kalau begitu, siapa yang aku temui waktu itu? Ia menatap ke langit. Hujan turun kecil-kecil, mirip seperti hari ketika ia bertemu pria tersebut. Dan ia berkata pelan, "Ya Allah, mungkin Engkau kirimkan seseorang hari itu untuk membangunkan hatiku yang mati." Sahabat hati, semoga kisah ini menjadikan kita lebih pandai melihat nikmat-nikmat kecil yang sering kita abaikan. Tarikan napas, kesehatan, keluarga, sahabat, makanan sederhana, ketenangan, bahkan kemampuan untuk mendengar kisah ini. Semua itu adalah nikmat besar dari Allah. Mari kita terus belajar menjadi hamba yang bersyukur, bukan setelah mendapatkan semuanya, tapi sejak menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar kekurangan. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Semoga Allah menjaga hati kita dalam syukur, sabar, dan tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.